Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Data Search Optimization in Distribusi Database System. Saya sendiri, Rizky Maulana Khair, dan teman Saya Muhammad Esa Setiawan. Saya Hanif Al-Jaziah. Saya Muhammad Soebul Ihsana. akan mempresentasikan hasil kami ini yang dimulai dari saya sendiri. Oke, dari latar belakang. Pada era digital, jumlah data yang dihasilkan meningkat pesat sehingga membutuhkan sistem basis data yang mampu menangani volume besar dan kinerja tinggi. Sistem basis data terdistribusi menjadi solusi utama dengan mendistribusikan data ke beberapa node di berbagai lokasi geografis, menawarkan stabilitas, ketersediaan tinggi, dan toleransi kesalahan. Namun sistem ini juga menghadapi tantangan seperti latensi jaringan, konsistensi data, dan koordinasi antar node yang mempengaruhi efisiensi pencarian data. Untuk mengatasi hal ini digunakan teknik optimasi seperti mengindekskan partisi data, optimasi query, dan caching. Teknik-teknik ini mempercepat pencarian, membagi data untuk diproses paralel, meminimalkan waktu eksekusi query, dan menyimpan data yang sering diakses dalam memori cepat. Penelitian ini akan mengeksplorasi teknik-teknik optimasi pencarian data dalam sistem basis data terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi tantangan. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi profesional dan peneliti dalam mengelola data dengan lebih efisien dan memberikan kinerja yang lebih baik. Lalu tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi teknik pengindeksan yang dapat diterapkan dalam sistem basis data terdistribusi untuk mempercepat waktu pencarian data dan mengurangi latensi query. Yang kedua, menganalisis berbagai strategi partisipasi data yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem dengan cara mengurangi beban kerja pada node individu dan mempercepat pemrosesan query. Yang ketiga, menilai metode optimasi query yang dapat mengurangi waktu eksekusi query dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam lingkungan basis data terdistribusi. Lalu yang keempat, mengevaluasi berbagai strategi caching yang dapat mengurangi beban pada sistem basis data utama dan mempercepat akses data yang sering diminta oleh pengguna. Lalu yang kelima, mengembangkan solusi yang dapat mengatasi tantangan latensi jaringan dan konsistensi data dalam sistem basis data terdistribusi, memastikan bahwa data tetap konsisten dan dapat diakses dengan cepat meskipun berada di berbagai lokasi geografis. Lalu rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengindeksan dapat diterapkan dalam sistem basis data terdistribusi untuk meminimalkan waktu pencarian data dan mengatasi latensi jaringan yang mungkin terjadi. Yang kedua, bagaimana strategi partisi data dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan query dalam lingkungan yang tersebar geografisnya, sambil mempertahankan konsistensi data di seluruh node. Lalu ketiga, bagaimana caching dapat diterapkan secara efektif dalam sistem basis data terdistribusi untuk mengurangi beban pada sistem utama dan meningkatkan responsivitas query pengguna. Yang keempat, bagaimana sistem basis data terdistribusi dapat mengelola dan mempertahankan konsistensi data di berbagai node, terutama dalam konteks operasi yang rentan terhadap kesalahan dan kegagalan node. Yang terakhir yaitu kelima, bagaimana teknik-teknik optimasi ini dapat disesuaikan dan diimplementasikan dalam skenario aplikasi nyata dan yang melibatkan volume data besar dan akses dari berbagai lokasi geografis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini, akan menjelaskan atau membaca tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri ialah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi teknik untuk meningkatkan kinerja pencarian data dalam basis data terdistribusi. Berbagai kontribusi penting termasuk aturan kinerja oleh Stonebraker dan Ketchel pada tahun 2011. Sistem ini berorientasi kolom oleh Abadi et al. Pada tahun 2013, serta model MapReduce oleh Dean dan Grimawat pada tahun 2008. Sistem seperti Cassandra
Laxman, dan Malik pada tahun 2010, dan Big Table Cheng et al. Pada tahun 2008 menunjukkan pentingnya distribusi untuk ketersediaan tinggi teknologi seperti Spark SQL, Armbrust et al. Pada tahun 2015, dan Discretized Streams Zaharia et al. Pada tahun 2012 penting untuk pengelolaan data relasional dan komputasi streaming. Sparrow Osterhout et al. Pada tahun 2016 dan Dryet Yu et al. Pada tahun 2008 menawarkan pendekatan terdistribusi untuk penjadwalan dan komputasi data paralel. Referensi ini memberikan landasan teori dan praktis untuk basis data terdistribusi dan pengolahan data skala besar. Oke, selanjutnya metodologi, yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap literatur studi kasus yang relevan dalam konteks sistem basis data. Terdistribusi pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam berbagai teknik optimisasi pencarian yang digunakan dalam lingkungan yang terbesar secara geografis. Selanjutnya, subjek dan penelitian. Subjek penelitian ini adalah algoritma machine learning terdistribusi, termasuk algoritma yang telah dioptimalkan untuk bekerja pada infrastruktur terdistribusi seperti Apache Spark, MLIB. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data dalam jumlah besar dengan efisien. Objek penelitian ini adalah dataset besar yang bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas, mencakup berbagai domain seperti e-commerce, kesehatan, dan media sosial. Variasi dalam dataset ini memungkinkan penilaian kinerja algoritma dalam kondisi yang berbeda dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kemampuan algoritma tersebut. Yang ketiga ialah prosedur pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber dataset publik yang umum digunakan dalam penelitian big data, seperti Kaggle, UCI, machine learning, dan repository. Dan data publik dari institusi pemerintahan. Pemilihan dataset didasarkan pada kriteria ukuran, kompleksitas, dan relevansi dengan skenario pemrosesan data yang ingin diuji. Setelah dikumpulkan, data akan melalui tahap pemrosesan, termasuk pembersihan data, transformasi, dan normalisasi untuk memastikan data dalam kondisi optimal untuk dianalisis menggunakan algoritma terdistribusi. Prosedur ini penting untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas hasil analisa. Yang keempat, teknik analisa data. Analisa data akan dilakukan dengan membandingkan kinerja algoritma terdistribusi dengan algoritma tradisional dalam hal waktu pemrosesan dan akurasi model. Metode evaluasi mencakup pengukuran waktu komputasi dan setiap eksperimen dan perhitungan metrik kinerja, seperti akurasi, spesifisi, recall, dan advance score. Untuk model prediktif, teknik statistik seperti uji T dan analisis varian (ANOVA) akan digunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan kinerja antara algoritma terdistribusi dan tradisional. Dengan pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenal keuntungan penggunaan sistem terdistribusi dalam pemrosesan data besar. Yang terakhir ialah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma machine learning terdistribusi mampu mengolah data dalam skala besar dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan algoritma tradisional. Penggunaan sistem terdistribusi memungkinkan pemrosesan paralel yang secara signifikan mengurangi waktu komputasi. Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa algoritma terdistribusi lebih adaptif terhadap variasi ukuran dan kompleksitas dataset, menunjukkan robustitas yang lebih tinggi dalam berbagai kondisi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan dan penerapan teknologi terdistribusi dalam era big data.
serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam optimasi algoritma untuk performa yang lebih tinggi. Oke, sekian pembahasan metodologi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya dari Ampenan, Hanif Al-Zauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Al-Jaziah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada materi ini. Pembahasan pertama ada interpretasi temuan. Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa adopsi algoritma terdistribusi dapat memberikan keuntungan signifikan dalam analisis big data. Hal ini sejalan dengan teori komputasi terdistribusi yang menyatakan bahwa pemrosesan paralel dapat meningkatkan efisiensi. Dalam eksperimen, algoritma terdistribusi menunjukkan peningkatan performa yang konsisten dalam hal waktu pemrosesan dan akurasi model dibandingkan dengan algoritma tradisional. Ini menunjukkan bahwa dengan membagi beban kerja ke beberapa node komputasi, sistem dapat menyelesaikan tugas analitis lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, kemampuan untuk menangani dataset yang sangat besar tanpa mengalami penurunan kinerja menjadi bukti penting bagi efektivitas pendekatan terdistribusi. Pembahasan kedua itu tentang implikasi temuan. Implikasi temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perusahaan dan peneliti yang menangani big data. Implementasi algoritma terdistribusi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menganalisis data pelanggan dan merespon tren pasar dengan lebih cepat. Di bidang kesehatan, algoritma terdistribusi memungkinkan analisis data medis dalam jumlah besar untuk mendeteksi pola dan anomali dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan diagnosis dan perawatan pasien. Bagi peneliti, hasil ini menunjukkan pentingnya mengadopsi teknologi komputasi terdistribusi untuk menangani tantangan yang muncul dari volume data yang semakin besar. Pembahasan ketiga itu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terbatas pada jenis algoritma dan platform komputasi yang digunakan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menguji algoritma lainnya dan menggunakan berbagai platform terdistribusi. Sebagian besar eksperimen dilakukan menggunakan algoritma yang populer dalam machine learning, seperti regresi dan klasifikasi. Namun masih banyak algoritma lain yang belum diuji dalam konteks terdistribusi. Selain itu, penelitian ini menggunakan platform big data tertentu seperti Apache Spark. Eksplorasi penggunaan platform lain seperti Google Cloud Dataflow atau Apache Flink dapat memberikan wawasan tambahan mengenai efektivitas komputasi terdistribusi. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan untuk memastikan generalisasi temuan dan optimalisasi lebih lanjut dari teknologi yang digunakan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Saibul Isana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membacakan kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengindeksan partisi data dan caching adalah teknik utama yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencarian data dalam sistem basis data terdistribusi. Teknik-teknik ini membantu mengatasi tantangan latensi jaringan, konsistensi data, dan toleransi kesalahan. Selanjutnya, rekomendasi. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi teknik optimisasi tambahan dan menguji implementasi langsung di lingkungan produksi. Organisasi juga disarankan untuk menerapkan kombinasi teknik optimisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.
Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan, dan terima kasih untuk Pak dosen telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.